Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-92. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu mencoba menjelaskan kepada Kim Meng Lee setelah Kim Meng Lee merasa cemburu akibat Chusyu pergi berduaan bersama Bibi Luo. Dan karena tidak ingin banyak berbasa-basi lagi diakibatkan Chusyu sudah merasa birah, dia langsung menghempaskan Kim Meng Lee ke ranjang lalu berkultivasi ganda dengannya. Keesokan harinya Chusyu pun pergi bersama Bibi Luo ke tembok besar Tianyuan untuk mencari keberadaan mayat suci kuno. Di depan pintu gerbang mereka disambut oleh Kapten Zhang Yi, lalu mengantarkan Chusyu ke kamp pelatihan untuk bertemu dengan Jenderal Jiang Qi. Jenderal Jiang Qi yang sudah mengetahui semua pencapaian Chusyu, dia memberikan Chusyu token prajurit agar bisa melindunginya saat berada di sana. Jiang Qi pun membawa Chusyu ke aula kehormatan, di mana di sana terdapat berbagai macam barang milik militer yang bisa ditukar dengan poin tempur dari token prajurit milik Chusyu. Untuk mendapatkan poin tempurnya, Chusyu harus mengalahkan para monster. Semakin tinggi level monster yang dikalahkan olehnya, semakin besar pula poin tempur yang akan dia dapatkan. Lalu Chusyu pun melanjutkan perjalanan bersama dengan Bibi Luo untuk mencari lokasi keberadaan mayat tubuh suci kuno yang merupakan tujuan mereka datang ke sana. Sementara itu di wilayah para demon, terlihat demon rubah yang merupakan Tusanyu, di mana dia mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Chusyu telah datang ke medan pertempuran. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Setelah demon rubah yang menghadap Tusanyu pergi, dia langsung memanggil King Sue ke sana. Karena King Sue merupakan murid langsung dari Tusanyu, dan sekarang King Sue sudah menjadi budak dari Chusyu. Dia ditugaskan oleh Chusyu untuk menjadi duri dalam daging di kelompok monster. Tusanyu bilang, "King Sue, kemarilah." King Sue yang bisa menyembunyikan rahasianya dengan baik, dia berjalan menghampiri Tusanyu seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bilang, "Master, murid ada di sini, apa kau membutuhkan sesuatu?" Tusanyu pun menyampaikan niatnya. Dia bilang, "Mastermu ini sangat tertarik kepada anak laki-laki dari pihak manusia itu dan ingin menemuinya. Apakah kau mau menemaniku untuk pergi ke sana?" Tentu saja Qian Sue tidak akan menolak permintaan dari masternya itu agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dia bilang, "Kemanapun master akan pergi, tentu saja murid ini akan selalu menemanimu." Tusanyu pun tersenyum dengan wajah jahatnya dan kembali berkata, "Teknik penyamaran milikku ini tidak tertandingi di dunia ini. Bahkan seorang kultivator di ranah Raja Suci pun tidak akan bisa membedakannya. Karena itu aku tidak perlu khawatir jika dia akan mengetahui identitas asliku. Sekarang mari kita pergi dan melihat dari dekat seperti apa anak yang bernama Chusyu itu." Sementara itu di tembok besar Tianyuan, Chusyu dan Bibi Luo meneruskan perjalanan mereka untuk menemukan lokasi mayat tubuh suci kuno. Dan terlihat di sana terdapat rangka dari monster yang sudah tumbang, yang dibiarkan tergeletak begitu saja sehingga menjadi makanan dari hewan pemakan bangkai. Lalu Bibi Luo menemukan sesuatu dan mengatakannya kepada Chusyu. Dia bilang, "Aku menemukan ruangan kecil yang tersembunyi dengan sangat baik. Itu benar-benar sangat mencurigakan." Chusyu pun hanya tersenyum sambil menoleh ke arah Bibi Luo dan tidak langsung menjawab perkataan darinya. Lalu Chusyu menghentikan langkahnya dan balik bertanya kepada Bibi Luo. Dia bilang, "Oh, kau bilang telah menemukannya?" Bibi Luo menjawab, "Aku hanya melihat ruangan kecil yang tersembunyi oleh penghalang yang sangat kuat, di mana tempat itu hanya akan terlihat jika bulan berwarna merah pekat di atas langit." Chusyu kembali mengajukan pertanyaan kepada Bibi Luo. Dia bilang, "Apakah ada cara untuk membukanya secara langsung agar kita tidak perlu menunggu bulan untuk muncul agar bisa melihatnya?" Bibi Luo menjawab, "Baiklah, aku akan mencoba membukanya secara paksa, tapi akan memerlukan waktu beberapa jam. Kau tunggu saja di sini sementara aku pergi ke sana untuk memeriksanya." Karena Bibi Luo menyuruhnya untuk menunggu di sana, tentu saja Chusyu merasa bosan karena harus berdiam diri tanpa melakukan apapun. Dalam hati dia bilang, "Hanya dia menunggu dan tidak melakukan apa-apa, itu hanya membuang-buang waktuku saja. Lebih baik aku pergi mencari beberapa monster untuk aku lenyapkan agar bisa menambah poin tempur di token prajurit milikku." Di saat Chusyu hendak pergi untuk berburu monster di sekitar sana, Chusyu merasakan hawa keberadaan makhluk lain yang berada tidak jauh dari sana. Dalam hati dia bilang, "Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini, lebih baik aku pergi ke sana untuk melihatnya." Lalu Chusyu bangkit untuk pergi menuju ke tempat itu dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kalau dilihat dari energi spiritual yang sedang bergejolak ini, sepertinya di sebelah sana sedang terjadi pertempuran antara manusia dan para monster.
Aku harus bergegas pergi ke sana. Jangan sampai para manusia itu malah melenyapkan monsternya terlebih dahulu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Chusyu akhirnya sampai di sebuah tebing dan melihat ke dasar lembah di mana pertarungan sedang terjadi di sana. Chusyu bilang, sepertinya pertarungan mereka baru dimulai. Tadinya aku khawatir kalau para monster itu sudah dikalahkan oleh mereka. Chusyu malah terlihat antusias melihat pertarungan mereka dan sambil tersenyum dia berkata di dalam hatinya, sepertinya pertarungannya semakin memanas. Sebaiknya aku menunggu sebentar lagi sampai pihak manusia dikalahkan, baru aku muncul di medan pertempuran sebagai seorang pahlawan. Di saat pihak manusia sedang fokus melawan monster di hadapan mereka, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh serangan mendadak dari samping. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini buruk, ada serangan diam-diam dari arah samping, persiapkan diri kalian untuk menangkisnya." Tapi, serangan yang muncul entah dari mana itu cukup kuat, sehingga meskipun mereka bertiga berusaha untuk menangkisnya, mereka tetap mengalami luka yang fatal dan memuntahkan cairan merah yang keluar dari mulut mereka bertiga. 3 orang kultivator dari pihak manusia pun akhirnya tumbang di sana, dan monster yang melancarkan serangan mendadak itu pun muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga para monster yang lain juga terkejut dengan kedatangan orang itu. Mereka bilang, "Qiyuan, kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau ditugaskan di tempat yang lain?" Monster itu bernama Qiyuan dari klan Kera, dan dengan penuh percaya diri dia bilang, "Hahaha, kalian para ular jangan marah seperti itu. Apakah kalian tahu? Wanita bernama Liu Hongyi itu menyebabkan kekacauan di kota Tianyao baru-baru ini. Jadi aku hanya bisa datang ke sini setelah pengepungannya selesai." Mendengar Qiyuan yang mengatakan nama seorang wanita yang sangat dia kenal, Chusyu menjadi penasaran akan hal itu. Dalam hati dia bilang, barusan dia mengatakan kalau Liu Hongyi baru-baru saja berada di kota Tianyao. Mungkinkah dia juga mengetahui keberadaan wanita itu sekarang? Tanpa berpikir panjang, Chusyu langsung melompat ke dalam lembah untuk menemui mereka, sekaligus menjadi seorang pahlawan kesiangan seperti yang sering dilakukan oleh para polisi di film India. Demon ular yang langsung menyadari kedatangan Chusyu ke sana, dia langsung memberitahukannya kepada Qiyuan. Dia bilang, "Lihatlah ke belakang, ada seseorang dari ras manusia yang datang ke sini." Qiyuan pun langsung menoleh ke belakang dan melihat ke arah Chusyu berada setelah demon ular itu memberitahukannya. Tanpa banyak basa-basi, Chusyu langsung menggunakan salah satu dari 36 bentuk Zenwu, yaitu mengangkat gunung, yang membuat Qiyuan sangat terkejut melihatnya. Dia bilang, "Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia bisa mengangkat batu yang sangat besar seperti itu? Mungkinkah dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi yang dikirim untuk membantu para sampah ini?" Meskipun Qiyuan sebelumnya berkata kalau dia bertemu dengan Liu Hongyi, tetapi Chusyu tidak khawatir kalau Qiyuan malah tewas dan gagal untuk mengorek informasi lebih lanjut darinya. Chusyu memilih untuk langsung menghantamkannya dengan batu besar yang dia bawa, sehingga dentuman yang sangat keras pun terdengar di sana. Tapi karena Qiyuan adalah demon dengan basis kultivasi yang cukup tinggi, sehingga dia tidak langsung tewas meskipun tertimpa batu yang sangat besar itu, tapi cukup untuk membuatnya dalam keadaan sekarat. Chusyu bilang, "Katakan kepadaku sekarang juga, di mana Luo Hongyi sekarang?" Sambil terengah-engah, Qiyuan menjawab, "Dia sekarang sedang terjebak di kota Tianyao, tapi dia masih hidup dan dalam keadaan baik-baik saja." Mendengar informasi keberadaan Liu Hongyi yang dikatakan oleh Qiyuan, Chusyu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya setelah aku berhasil mendapatkan mayat tubuh suci kuno, aku harus pergi ke kota Tianyao untuk membawa gadis itu kembali." Di saat yang bersamaan, Chusyu mendengar ada seseorang yang menggunakan teknik telepati untuk berkomunikasi dengannya, dan orang itu adalah King Sui. Dia bilang, "Master, aku King Sui ingin melaporkan sesuatu kepadamu." Chusyu yang merasa cukup terkejut karena King Sui juga berada di sana, dia langsung menoleh ke belakang untuk melihatnya. Tanpa bertatap muka untuk tetap menjaga kerahasiaan di antara mereka, Chusyu pun menggunakan teknik telepati untuk berbicara kepada King Sui. Dia bilang, "King Sui, kenapa kau berada di sini?" King Sui menjawab, "Aku datang ke sini bersama masterku yang dulu Tusanyu. Karena dia merasa sangat tertarik kepadamu, dia mengajakku untuk datang mencarimu." Mendengar King Sui yang memberikan informasi yang sangat berharga, tentu saja Chusyu merasa sangat senang dan melupakan Qiyuan yang sedang sekarat. Dalam hati dia bilang, "Sama halnya ketika aku ingin tidur, lalu ada seseorang yang membawakan bantal. Kebetulan sekali ketika aku tidak tahu cara menyelinap dengan aman ke kota Tianyao, ada orang bijak yang malah ingin menemuiku." King Sui pun langsung memberitahu Chusyu kalau Tusanyu telah datang ke sana. Dia bilang,
Master, Tusanyu sudah datang ke sini. Aku harus kembali berpura-pura agar dia tidak merasa curiga sama sekali kepadaku, jadi aku pamit undur diri. Lalu King Sue pun menyambut kedatangan Tusanyu yang menggunakan portal teleportasi untuk datang ke sana. Tusanyu bilang, "Baiklah, sekarang mari kita temui anak itu." King Sue menjawab, "Sesuai dengan keinginan Master, aku akan membawamu untuk menemuinya." Karena mengira Tusanyu belum mengetahui kedatangannya, Tusanyu pun langsung melakukan penyamaran menjadi seorang manusia dan menghampiri Tusanyu yang sedang berdiri di tengah hujan salju. Dia bilang, "Saudara Dao, beruntung sekali aku bisa bertemu dengan orang sepertimu." Tentu saja Tusanyu juga berpura-pura dan mengikuti permainan Tusanyu. Dia bilang, "Siapa kalian? Kenapa kalian berdua malah menghalangi jalanku?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Bagaimana aktingku barusan? Sepertinya aku layak mendapatkan piala Oscar untuk kategori aktor terbaik." King Sue juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan sambil memegang tangan Tusanyu dia bilang, "Jangan salah paham, kami tidak berniat menghalangi jalanmu, aku hanya meminta kemurahan hatimu untuk menolong kami berdua." Tusanyu menambahkan, "Tolong bantu kami, aku berjanji akan memberikan hadiah yang setimpal jika saudara Dao mau membantu kami berdua." Merasa kalau dirinya sudah berhasil menipu Tusanyu, Tusanyu pun tersenyum dengan wajah jahatnya. Dalam hati dia bilang, "Anak ini sangat kuat. Pertama-tama aku harus mencari tahu apakah dia memiliki pengawal atau tidak. Jika tidak, aku akan menangkapnya untuk aku jual di kota Tianyao. Jika aku melelang seorang putra suci Taisu di pasar, pasti akan ada banyak orang yang mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi." Mendengar penjelasan dari Tusanyu, Tusanyu kembali meladeninya. Dia bilang, "Baiklah, aku bisa menyelamatkan kalian, tapi kalian harus memberitahuku terlebih dahulu siapa nama kalian dan dari mana kalian berasal." Lalu berkata di dalam hatinya, "Kemampuan akting Tusanyu cukup baik, tapi sayang sekali kau masih terlalu muda dan belum bisa menandingi akting dari seorang old demon Chu sepertiku." Tusanyu yang seperti orang bodoh karena dia terus berpura-pura di hadapan Tusanyu, dia bilang, "Namaku adalah Tu Yuer dan dia adalah adikku Tu Suer. Kami adalah istri dan juga selir dari Chef Han Chenmo di tembok besar Tianyuan. Suami kami menghilang di sini sejak 2 bulan yang lalu, tapi sangat disayangkan karena terlalu banyak clan demon yang berkeliaran di sini, jadi kami kesulitan untuk bisa menemukannya. Sekarang kami berdua juga sedang mencoba melarikan diri dari clan demon yang sedang mengejar kami." Mendengar alasan konyol dari Tusanyu, Tusanyu tetap bersikap tenang untuk menanggapinya. Dia bilang, "Begitu rupanya, katakan kepadaku, clan demon mana yang sedang mengejar kalian sekarang?" Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak pernah membayangkan kalau orang bijak seperti Tusanyu akan membuat kesalahan yang besar, sehingga dia tidak menyadari kalau murid tercintanya ini sudah menjadi budak dari Old Demon Chu." Tusanyu kembali mencoba meyakinkan Tusanyu. Dia bilang, "Karena basis kultivasi kami terlalu rendah, jadi kami tidak bisa melihat basis kultivasi dan dari mana monster itu berasal. Yang kami ketahui kalau monster itu bisa merobek tubuh seseorang seperti sebuah kertas." Tusanyu menjawab, "Menurut penjelasan dari kalian, sepertinya monster itu adalah orang suci atau sage agung yang cukup hebat." Tusanyu pun menatap mereka berdua dengan sinis dan kembali berkata, "Tapi bagaimana bisa seseorang dengan kultivasi rendah seperti kalian bisa berurusan dengan seorang sage agung dan berhasil meloloskan diri darinya?" Tentu saja wajah mereka berdua langsung menjadi pucat karena Tusanyu malah mengarang sebuah cerita yang tidak masuk akal dan membuat King Sue pun menjadi merasa malu karenanya. Tusanyu yang tidak menyangka kalau Tusanyu akan bertanya sedetail itu kepadanya, dia merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Tusanyu dan berkata di dalam hatinya, "Bocah ini sangat teliti dan juga tenang, pasti dia memiliki seorang pengawal yang ikut bersamanya. Kalau tidak, dia pasti akan langsung panik seketika setelah mendengar ada monster setingkat sage agung yang akan datang ke sini." Tapi Tusanyu tidak kehabisan akal untuk meyakinkan Tusanyu dan langsung menarik baju Tusanyu dengan wajah memelas. Dia bilang, "Saudara Dao mungkin belum mengetahuinya, monster rubah yang mengejar kami terlihat sangat bernafsu setelah melihat kecantikan wajah adikku. Aku yakin kalau dia memiliki niat buruk kepadanya. Sepertinya setelah berhasil menangkap kami, dia akan menjadikan kami berdua sebagai mainannya." Tusanyu pun langsung berpura-pura menjadi sangat marah mendengar hal itu dan sambil mencoba menenangkan Tusanyu, dia bilang, "Monster itu pasti makhluk yang sangat terkutuk. Berani-beraninya dia mencoba menodai kesucian kalian berdua." Tentu saja Tusanyu langsung tersenyum karena dia merasa senang setelah melihat Tusanyu seolah-olah jatuh ke dalam jebakannya. Tusanyu pun kembali berkata,
Dasar monster hina, dia sangat baik dalam mempermainkan wanita cantik. Aku merasa kalah jika dibandingkan dengannya. Tentu saja mereka berdua sangat terkejut mendengar perkataan dari Tusiu, karena mereka tidak menyangka kalau Tusiu yang secara tidak langsung malah mengakui kalau dirinya juga sering mempermainkan seorang wanita. Tapi sebelum mereka memastikan apakah Tusiu akan membantu mereka atau tidak, ceritanya malah bersambung. Waktu Nasib, ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeng dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngora Trot Lovers.